indikasi anak diberi kompensasi untuk melakukan aksi. Itu masih dalam pendalaman oleh penyidik. Betul, itu jadi salah satu data awal yang kami pergunakan untuk mengungkap jaringan ini, kelompok ini. Itu betul. Lalu apakah sudah berkoordinasi dengan PPATK? Sudah. Kami juga ingin menelusuri apakah ada aliran-aliran dana tertentu kepada kelompok ini atau mereka lebih bersifat kolektif. Lalu saya berusaha untuk tidak menggunakan diksi anarko, tetapi saya menggunakan diksi kelompok perusuh dari peristiwa ini. Terima kasih. Silakan, Mbak. Malam Pak Kabid, Pak Wadir, Jihan dari Kompas TV mau tanya, ini kan kita ketahui bahwa dari Direktur Lokataru sudah ditangkap begitu ya, dan ada minta konfirmasinya juga sekalian terkait penggeledahan kantor dari Lokataru sore ini, ada barang yang diamankan nggak sih Pak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Kami membenarkan bahwa salah satu klaster tersangka yang kami ungkap dalam upaya penghasutan atau mobilisasi anak ini adalah salah satu direktur di yayasan atau lembaga inisial LF. Itu benar. Lalu hari ini mungkin rekan-rekan media juga sudah tahu, sore tadi tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di satu tempat di Jakarta Timur. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian penyidikan terhadap klaster 6 ini, tentunya dalam upaya kita melengkapi dan menambah bukti-bukti yang memang diperlukan untuk proses penyidikan. Hasilnya masih belum karena penyidik masih menyelesaikan upaya penggeledahan dan menginventarisir ulang barang-barang yang didapat untuk nanti dipergunakan dalam proses penyidikan. Terima kasih. Ya, saat ini tim penyidik masih dalam perjalanan ya. Nanti mungkin kami sampaikan di kesempatan yang lain. Kami update di kesempatan yang lain. Izin Pak Kabid dan Pak Wadir, izin saya Jonathan, wartawan Kumparan, mau bertanya terkait klaster penghasut tadi. Ini kan kita tahu ada 6 tersangka. Di antaranya ada DMR, KA, kemudian juga SH ya. Ini dari publik banyak yang menyampaikan permintaan bahwa agar mereka itu dibebaskan. Dari kepolisian sendiri mungkin ada nggak sih langkah-langkah atau upaya untuk melakukan restoratif justice mungkin, atau mungkin melakukan penangguhan penahanan terhadap mereka. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi aktor utama dari aksi demonstrasi ini. Ini apakah termasuk nantinya akan diselidiki siapa penyokong dananya? Kemudian ini kan ada informasi bahwa aksi demonstrasi ini didanai dari hasil judi online di Kamboja. Itu apakah akan turut didalami? Kemudian yang ketiga terkait aksi penjarahan yang kita tahu menyasar beberapa anggota DPR seperti Pak Ahmad Saroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, Nafa Urba, dan lain-lain. Itu apakah saat ini Polda Metro Jaya sudah menetapkan tersangkanya, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, penegakan hukum terhadap klaster penghasut dengan 6 tersangka ini kami lakukan sekali lagi di luar dari kepentingan hukum itu sendiri, di luar dari kepentingan kepastian hukum itu sendiri, kami juga melihat perkembangan situasi dan kepentingan umum, serta ini langkah dari Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk menjaga anak dan pelajar, khususnya di Jakarta dan sekitarnya, agar tidak terpapar pemikiran-pemikiran atau perbuatan-perbuatan yang nantinya justru menjadikan si anak tersebut sebagai korban dari eksploitasi, korban dari berbagai
kerusuhan yang terjadi. Lalu penahanan yang dilakukan oleh penyidik semata-mata karena kepentingan penyidikan. Mengapa? Karena kami tidak hanya berhenti di 6 tersangka ini. Dari hasil pemeriksaan, dari hasil pendalaman, dari hasil analisis bukti, dari hasil penyidik menemukan persesuaian antar alat bukti, masih ada beberapa orang lain yang perlu kami dalami keterlibatannya di dalam kelompok ini. Untuk jumlah dan nama, mohon maaf belum bisa kami sebutkan untuk kepentingan penyidikan. Kemudian beredar upaya-upaya seruan untuk membebaskan, tentunya kami memahami itu bentuk dari kebebasan berekspresi, masukan-masukan, pemikiran yang ada di masyarakat, yang ada di media juga kami ikuti. Kami tidak tutup mata, tutup telinga, lalu masukan agar penyelesaian masalah ini diselesaikan dengan skema restoratif justice tentunya menjadi pertimbangan juga oleh penyidik. Namun saat ini kami fokus melengkapi bukti dan mengembangkan ke aktor-aktor yang lain. Untuk masalah penangguhan penahanan, tentunya kami melihat urgensi dan melihat kepentingan penyidikan ke depan. Yang dapat kami pastikan di sini, seluruh tersangka yang ditahan di Polda Metro Jaya mendapatkan pemenuhan hak dan mendapatkan pemantauan medis secara berkala. Itu dijamin oleh penyidik. Terima kasih. Untuk yang penjarahan mungkin klaster tersendiri akan kami sampaikan di tempat yang lain karena juga masih beberapa saksi masih kita periksa. Itu yang tadi kami sebutkan bahwa kami tidak berhenti di 6, namun kami kembangkan ke aktor-aktor lain. Aktor-aktor yang lain ini perannya bagaimana masih didalami oleh penyidik. Ya. Bang, izin Pak Wadir dengan Pak Kabid, Pak ingin menanyakan, saya Rama dari Kompas, ini beberapa hal yang ingin kami tanyakan tadi sudah soal penyokong dana, karena di beberapa, kami kan juga pernah masuk ke area demo itu Pak, maksudnya ke area yang mereka akan melakukan anarkis. Waktu itu saya masuk ke Semanggi gitu, ke arah DPR, kemudian mereka makan dan minum, terus juga petasan, itu kan berarti tidak berdasarkan kemampuan mereka sendiri, pasti ada penyokong dana. Nanti Bapak sudah sampaikan, kita akan telusuri lagi. Tapi kami ingin menanyakan apakah kita sudah berkoordinasi dengan PPATK untuk melihat kemungkinan adanya aliran dana yang masuk ke mereka-mereka ini Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada yang menyebut bahwa ini ada tim anarko begitu. Apakah mereka-mereka ini yang ditangkap atau yang sudah didata ini, yang anak-anak ini yang sudah dibebaskan ini, sudah pernah terlibat dalam tindak pidana yang lain, seperti tawuran misalnya. Itu apakah mereka tercatat di situ Pak? Kalau mereka seperti itu kan berarti mereka sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, kerusakan di halte, 6 halte terbakar dan belasan halte juga mengalami vandalisme, itu kan terjadi serentak ya Pak ya, di malam tanggal 29 kalau nggak salah. 29 Agustus setelah penyerangan Polda Metro Jaya. Sepertinya sangat kecil kemungkinan anak-anak itu bisa melakukan kerusakan dan vandalisme secara serentak tanpa ada arahan dari orang yang profesional gitu. Apakah kita sudah sampai ke sana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Apa yang tadi dilihat sebagai temuan di lapangan itu juga kami masukkan dalam temuan yang kami analisis. Bagaimana petasan, bagaimana bekal yang dia bawa, itu sudah kami temukan dalam bukti-bukti yang tadi kami jelaskan bahwa
rangkaian yang terjadi di tanggal 25 sampai 28 itu terhadap anak-anak yang bisa kami lakukan langkah prevensi, kita amankan, itu kami temukan bukti tersebut. Jadi memang ada aliran dana ke sana ya Pak, untuk menyokong istilahnya logistiknya mereka. Ada indikasi anak diberi kompensasi untuk melakukan aksi. Itu masih dalam pendalaman oleh penyidik. Betul, itu jadi salah satu data awal yang kami pergunakan untuk mengungkap jaringan ini, kelompok ini. Itu betul. Lalu apakah sudah berkoordinasi dengan PPATK? Sudah. Kami juga ingin menelusuri apakah ada aliran-aliran dana tertentu kepada kelompok ini atau mereka lebih bersifat kolektif. Lalu saya berusaha untuk tidak menggunakan diksi anarko, tetapi saya menggunakan diksi kelompok perusuh dari peristiwa ini. Bagaimana mereka bisa secara bersama-sama di waktu yang sama melakukan aksi perusakan di fasilitas umum, fasilitas sosial maupun fasilitas negara. Rangkaiannya sedang kami pelajari karena di dalam klaster 6 tersangka itu ada juga satu tersangka yang memang memiliki peran untuk membuat molotov, lalu menginformasikan di mana titik-titik petasan dan molotov itu tersedia. Lalu bagaimana pada saat pendorongan mereka lebih bergeser ke arah Selipi atau Pejompongan misalnya. Karena rekan-rekan media tahu di Selipi Pejompongan itu ada kawasan rel kereta api yang di sekitar rel kereta api itu pasti banyak batu yang bisa jadi sarana untuk melakukan penyerangan. Seperti itu juga kami dalami. Artinya kami mengkombinasi informasi yang ada di media dengan fakta yang terjadi di gedung DPR MPR maupun tempat-tempat sekitarnya. Iya.